Iya lo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Wudong Qiangkun episode 7 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 5 Juni 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Wudong Qiangkun episode 7 ini yang tayang satu minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada ending episode 6 sebelumnya, tombak Jilong Lindong akhirnya berhasil disempurnakan menjadi senjata roh tingkat tinggi oleh Master Cheng. Namun, ketika Lindong baru saja mengucapkan terima kasih kepada Master Cheng karena telah menyempurnakan tombak miliknya, Huajong tiba-tiba nyelonong datang. Dia tertarik dengan tombak milik Lindong dan meminta Lindong untuk menyebutkan berapa saja nominal cuan dari tombaknya itu. Dan tentu saja, Lindong menolak tawaran dari Huajong. Melihat dua pemuda ini menunjukkan gestur aneh dan jika dibiarkan akan terjadi baku hantam di tempatnya, Master Cheng kemudian mengusir Huajong. Namun ketika Huajong perlahan pergi, beliau memberikan pesan menohok kepada Lindong. Setelah kepergian Huajong, Master Cheng memberikan saran kepada Lindong untuk dengan cepat meninggalkan kota ini. Mendengar saran dari Master Cheng, Lindong pun berterima kasih dan tentu saja bukan Lindong namanya jika takut dengan segala macam ancaman. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah pamitan dengan Master Cheng, Lindong menyimpan tombak Jilongnya sebelum dia segera berbalik dan pergi. Wajahnya tenang saat ia berjalan keluar dari aula besar ini. Tepat ketika ia mencapai ujung aula, ia melihat beberapa sosok manusia berjaga di sana, dan salah satunya adalah Huajong. Ketika Huajong melihat Lindong perlahan muncul di hadapannya, senyum angkuh muncul di wajahnya. Kemudian ia membawa serta dua bawahannya sebelum dengan cepat berjalan ke depan Lindong. Dia kemudian memperkenalkan namanya kepada Lindong dan juga bertanya tentang nama Lindong. Mendengar pertanyaan Huajong, Lindong langsung meliriknya. Senyum palsu kemudian terpampang di wajahnya sebelum dia memperkenalkan namanya. Melihat Lindong yang cukup ramah orangnya, Huajong tersenyum dan matanya perlahan-lahan berkonsentrasi pada tubuh Lindong. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Lindong bahwa dia menginginkan tombak yang dimilikinya. Dia juga bersedia memberikan cuan yang memuaskan kepada Lindong. Mendengar kata yang diucapkan Huajong, ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Segera, dia dengan santai menjawab bahwa dia tidak menjual tombak Jilongnya ini. Ketika melihat balasan dari Lindong, bawahan yang berdiri di samping Huajong langsung tertawa. Mendengar tawa dari bawahannya ini, senyum angkuh di wajah Huajong semakin menguat sebelum dia mengatakan kepada bawahannya itu untuk bersikap sopan kepada Lindong. Setelah menegur bawahannya itu, Huajong sekali lagi menatap Lindong dan merayunya untuk menjual tombaknya. Mendengar rayuanmu dari Huajong, Lindong langsung menatapnya dengan jijik. Senyum tiba-tiba muncul di bibirnya sebelum dia berkata kepada Huajong bahwa ia bersedia menjual tombaknya dengan mahar 3 juta pil yuan murni. Ketika mendengar kata yang diucapkan Lindong, sedikit keterkejutan melintas di mata Huajong. Namun sebelum keterkejutan itu bisa menyebar di wajahnya, senyum di wajahnya juga membeku. Setelah beberapa saat, senyum membeku di wajahnya perlahan-lahan melemah. Dia kemudian tertawa dan mengatakan kepada Lindong bahwa harga itu terlalu kemahalan. Mendengar kata yang diucapkan Huajong, Lindong melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia juga mengatakan kepada Huajong bahwa jika dia tidak sanggup dengan harga itu, maka dia bisa melupakan tombak itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lindong menghindar sebelum mencoba berjalan melewati Huajong. Namun ketika ia baru saja sejengkal melewatinya, kilatan dingin melintas di mata Huajong sebelum dua bawahan di sampingnya segera melangkah keluar. Dengan kilatan dingin di mata mereka, gelombang energi mental mulai perlahan muncul dari tubuh mereka. Ketika melihat situasi ini, Lindong biasa aja dan dengan santuy tertawa. Melihat Lindong dengan santuy tertawa, Huajong meletakkan tangan di punggungnya sebelum dia menawarkan tawaran terakhir kepada Lindong berupa 150.000 pil yuan murni untuk membeli tombaknya. Mendengar tawaran terakhir dari Huajong, Lindong lagi-lagi tertawa dan dengan santuy menolak tawaran itu. Setelah menolak tawaran Huajong dengan santuy, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Saat ia melangkah maju, dua bawahan Huajong dengan dingin mendengus. Mereka seperti dua tembok raksasa yang menghalangi dengan energi mental yang kuat saat mereka menyerang dengan kejam. Namun ketika Lindong menghadapi serangan kuat dari mereka, Lindong tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dengan kilatan dingin di matanya, gelombang kejut energi mental yang sangat kejam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam istana niwannya.
Tiga tubuh mereka dengan keras membanting bersama sebelum gelombang kejut energi mental kecil muncul dari pusat baku hantam. Kemudian mereka menghantam tanah dan meninggalkan tanda beberapa meter jauhnya sebelum mereka akhirnya menghantam pilar di dalam aula besar. Lindong santai tangannya dengan lembut menjentikan pakaiannya. Selama tabrakan sebelumnya, tubuhnya hampir tidak bergerak sama sekali. Ketika melihat bahwa dua bawahannya dengan mudah ditanduk, sedikit keterkejutan melintas di mata Huajong. Dia kemudian menatap Lindong dengan agak aneh ketika dia mengetahui bahwa Lindong adalah simbol master. Ketika Huajong menatapnya dengan agak aneh, Lindong meliriknya sebelum dia menggabaikannya dan langsung berjalan keluar dari menara 1000 harta karun. Namun ketika Lindong perlahan berjalan keluar, wajah Huajong menjadi gelap. Tangannya tiba-tiba meraih dengan ganas sebelum energi mentalnya yang kuat langsung berubah menjadi tangan raksasa gelap dan melesat ke arah kepala Lindong. Ketika melihat tangan raksasa energi mental gelap yang datang itu, mata Lindong berkilau sebelum energi mental yang tangguh menyembur keluar dari istana Niwannya dan langsung menghantam tangan raksasa itu. Segera, gelombang kejut energi mental yang sangat kuat meletus. Ketika melihat Lindong dengan mudah menangkis serangan energi mentalnya, Huajong mendengus dengan dingin. Namun, tepat saat dia akan bergerak lagi, raungan marah tiba-tiba bergema. Mendengar raungan ini, Lindong memiringkan kepalanya. Sekilas dari belakang, dia bisa melihat bahwa pria yang berteriak itu sebenarnya adalah Master Cheng yang berlari dari belakang. Mendengar teriakan Master Cheng yang memarahinya, Huajong dengan santai tersenyum dan tidak menyerang Lindong lagi. Segera, dia melambaikan tangannya pada dua bawahannya sebelum dia langsung keluar dari menara 1000 harta karun. Namun, saat ia berjalan melewati Lindong, langkah kakinya terhenti sebelum suara ancaman masuk ke telinga Lindong. Ketika Huajong pergi, orang-orang di sekitar lobi yang datang untuk menyaksikan baku hantam ini juga bubar. Namun sebelum mereka bubar, tatapan mereka diwarnai dengan sedikit kasihan ketika mereka melihat Lindong. Ekspresi Lindong tenang tidak terpengaruh oleh tatapan curut-curut di sekitarnya ini. Pemikirannya sangat jernih dan dia tidak takut dengan ancaman ini. Master Cheng juga merasakan firasat buruk akan ketamakan dari Huajong. Dia kemudian berjalan ke arah Lindong dan memperingatkannya untuk sedini mungkin meninggalkan kota ini. Mendengar peringatan dari Master Cheng, Lindong tersenyum kecil dan dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah Master Cheng. Dia secara alami tidak berharap bahwa Master Cheng akan benar-benar dapat membantunya memecahkan masalah ini. Oleh karena itu, setelah menangkupkan tangannya, Lindong langsung berjalan keluar dari menara 1000 harta karun. Ketika dia berdiri di pintu masuk, ekspresi merenung terungkap di wajahnya. Tidak peduli seberapa nolepnya dia, bagaimanapun dia masih perlu sedikit lebih berhati-hati. Maka dari itu, dia tidak segera pergi. Kata-kata Huajong sebelumnya jelas-jelas bertujuan untuk menggertaknya. Meskipun Lindong melihat ini sebagai ancaman terselubung dari Huajong, dia bisa meminjam waktu ini dan mengoptimalkan kondisinya. Saat pikiran ini melintas di kepalanya, Lindong tidak ragu lagi dan langsung menuju ke penginapan yang dia tinggali. Sepanjang jalan, dia merasakan pantauan mata dari tempat yang sangat tersembunyi. Dia tahu bahwa ini seharusnya mata-mata yang telah diatur oleh Huajong. Lindong tidak keberatan dengan pengawasan ini dan langsung kembali ke penginapan sebelum menutup pintu kamar. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di tempat tidur dan dengan mengibaskan tangannya, akumulasi roh tingkat kuning tua muncul di hadapannya. Martin dengan tergesa-gesa terbang keluar dari jimat batu di telapak tangan Lindong sebelum berdiri di atas tikar. Cakar kecilnya menggaruk wajahnya sebelum ia menyuruh Lindong untuk mengunboxing tikar ini. Lindong memutar matanya saat pandangannya berfokus pada tikar ini yang perlahan memunculkan warna kuning tua. Benang-benang energi pendingin mengalir keluar dari dalamnya dan jenis energi ini tidak bereaksi terhadap kekuatan Yuan. Namun selain ini, Lindong tidak menemukan kegunaan lain dari tikar ini yang menyebabkan ekspresinya menjadi suram. Melihat ekspresi suram di wajah Lindong, Martin menyuruhnya untuk menggunakan energi mental. Namun Lindong menjawab bahwa energi mental tidak berguna dan tidak bisa masuk ke dalam tikar ini. Martin sedikit kesal dan menggaruk bulunya ketika mendengar jawaban dari Lindong. Dia kemudian memberikan ide yang agak tengik ini kepada Lindong untuk membakar tikar itu. Lindong tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri ketika mendengar ide dari Martin. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil lilin di atas meja dan dengan hati-hati meletakkannya di bawah tikar. Namun, bahkan di bawah nyala api ini, tikar ini tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Namun, pada saat yang sama, tidak ada fenomena aneh yang muncul.
Setelah melihat pemandangan ini, Lindong pelongo-pelongo ketika dia bertanya tentang sesuatu yang dikatakan Martin di dalam tikar ini. Mendengar pertanyaan dari Lindong, Martin menjawab bahwa sebenarnya ada sesuatu di dalam tikar ini. Namun itu seperti peti harta karun yang terkunci. Setelah mendengar jawaban dari Martin, Lindong merasa agak kecewa dan memilih untuk menyerah. Dia juga berpesan kepada Martin untuk mengunboxing tikar ini selagi ia berkultivasi. Mendengar pesan dari Lindong, Martin menganggukkan kepalanya saat ia mengamati tikar ini dengan harapan bisa mengungkapkan benda aneh ini. Sementara itu, Lindong perlahan menutup matanya dan memulai kultivasinya. Saat Lindong memasuki mode kultivasinya, ruangan ini menjadi sunyi. Martin tampaknya tergila-gila dengan tikar yang kuat ini, langsung duduk di atasnya ketika tatapannya terus-menerus mengikuti simbol-simbol yang rumit di dalam tikar ini. Dalam sekejap mata, satu malam perlahan berlalu dengan tenang, sementara kota raksasa sekali lagi menjadi berisik. Ketika Lindong keluar dari kondisi kultivasinya, dia menemukan mata Martin berwarna merah dan terkejut ketika dia segera bertanya dengan hati-hati tentang keadaan Martin. Mata Martin saat ini berwarna merah karena ia menatap tikar yang aneh ini. Dia juga tidak sedikit pun memperhatikan pertanyaan Lindong. Matanya terus tertuju pada tikar itu, seolah-olah pikirannya tersangkut di dalam tikar ini. Lindong jelas sedikit takut dengan keadaan Martin sejak dia mengenalnya sampai saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan Martin seperti ini. Namun, meskipun ia sedikit khawatir tentang keadaan Martin saat ini, Lindong tidak secara sembarangan mengganggunya dan sebaliknya, diam-diam menunggu di satu sisi. Di bawah tatapan khawatir Lindong, Martin menatap tikar itu dan tubuhnya benar-benar diam. Setelah sekitar setengah jam, dia akhirnya duduk di atas tikar itu. Dia mengangkat kepalanya dan mata merahnya menatap Lindong dengan gembira. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangkun episode 7 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan, bye-bye.